Foodies, apa bener ya kalau orang Batak nikah sama orang Bogor, anaknya jadi Batagor? Gak mungkin dong, masa jadi makanan? Tapi kalau bebek kawin sama mentok, anaknya jadi apa? Jadi blengong. Kalau yang ini beneran Foodies. Di Brebes, Jawa Tengah, bahkan ada olahan blengong yang legend, rame, dan enaknya bikin blengong. Pernah coba nggak Foodies? Kalau belum berarti senasib sama Malvino yang masih bingung bakal makan apa hari ini. Foodies! Lihat nih Foodies. Vino juga bingung nih Foodies. Ini sate apa ya? Panjang-panjang banget. Terus udah gitu, dia kan ngiketnya pakai lidi nih Foodies nih. Itu kayak ngeri patah. Tapi ini unik banget nih Foodies nih. Baru pertama kali nih Vino ketemu sate sepanjang ini terus pakai lidi kayak gini yang bentuknya kayak udah gitu Foodies, lihat gak? Wow, ini ketupatnya gede banget. Tapi ngomong-ngomong, Foodies penasaran nggak? Kira-kira ini sate apa? Karena bentukan satenya yang panjang, warga lokal menyebutnya sate pedang loh, Vin. Kalau dari gini bentukannya pasti sate ayam sama jeroannya. Bukan Foodies. Kalau begini berarti sate daging, daging sapi. Bukan juga. Bukan juga Foodies. Saya tahu. Apa? Sate kambing sama jeroannya. Bukan juga. Duh, udahlah, jangan nebak-nebak Vino. Jadinya kayak absen hewan masuk kelas. Sate apa dong ini? Itu sate belengong. Enggak. Saya nggak bengong, saya lagi ngajakin Mas ngobrol. Maksudnya ini tuh sate belengong, Mas. Oh belengong? Iya. Saya pikir Mas, kan saya lagi bengong. Kalau saya bengong, saya begini. Iya. Nanti kalau habis makan ini pasti belengong. Oh gitu, kekenyangan soalnya? Iya. Ya. Belengong adalah hasil perkawinan silang antara bebek dan mentok. Kalau Foodies kepikiran wujudnya belengong kayak gimana, pokoknya bentukannya nggak beda jauh kayak emak bapaknya. Cuma kelezatan dagingnya lebih juara karena jauh lebih lembut dan lazis. Apalagi diolah jadi kupat belengong khas Brebes Foodies. Makanya pakai lontong dan kuah kuning. Wadidaw, makin enak. Langsung buat yuk Vino. Wah, ini Foodies, kalau Foodies lihat ya, ini kupatnya lembek banget Foodies. Waduh. Tuh. Sedap banget ini. Tuh. Smooth. Dan ini Bisa wangi. Ini kupatnya pasti ada bumbu-bumbu juga di dalam waktu bikinnya atau sama aja? Sama aja. Kayaknya wangi banget Mas ini. Tergantung berasnya juga. Kupat atau lontongnya super gede, tapi pas dipotong nggak keras Foodies. Ya nggak nanggung-nanggung sih, karena kupatnya dimasak setengah hari, biar bener-bener mateng. Lontongnya udah, saatnya kasih sambal merah dan kuah kuningnya. Tuangin langsung? Iya. Oh, ada tempenya juga Foodies ternyata. Mana isinya tadi? Kok tadi pas ada isinya? Kok hilang isinya? Mas Anwar? Gimana? Tadi pas saya lihat ada isinya. Tempenya ya. Wah, nyemplung Foodies. Saya nggak bakat ngambilnya Foodies. Setelah itu dikasih kuah merahnya. Kuah merahnya? Iya. Kuah merahnya sama pakai ini juga? Boleh. Kuah kuning atau sayuran kuningnya mirip-mirip kayak opor Foodies. Bumbunya pakai kunir, bawang putih, kemiri, dan ada campuran potongan tempe di dalamnya. Katanya sih buat penambah rasa. Sudah Sudah? selesai. Terus si belengongnya di mana naruhnya? Ini tinggal ngambil sendiri. Oh, Iya. Bebas aja tinggal ngambil berarti ya? Mm-mm. Antara ini sama berarti? Terserah masnya seleranya, kalau misalkan paha, sate. Oh, kalau gitu karena saya masih penasaran dengan satenya Foodies, kita makan satenya Foodies, yang ini Foodies. Foodies juga penasaran nih, mau cobain sate belengong khas Brebes? Yuk kita sikat! Enak. Sedep. Jadi si kupatnya ini tuh lembut ya Foodies ya. Terus ketemu kuah opor kayak gini. Oh, karena mix juga dengan si sambal tadi itu, dengan yang kuah merah lagi. Jadi opornya tuh ada taste yang berbeda dengan opor yang pada umumnya gitu Foodies. Terus pakai kerupuk seperti ini enak banget Foodies. Rasa kuah kuning bercampur dengan kuah sambal merah bikin lidah bergoyang Foodies. Kuah sambal merah yang juga jadi bumbu sate ini rasanya emang pedas-pedas nagih. Campuran tumisan rempah-rempah seperti serai, daun salam, bawang-bawangan, dan cabai bersatu padu Foodies. Lazis! Mas, sering makan sini? Wah, sering sekali Mas. Dari bapaknya ini. Dari bapaknya? Ya, sama bapaknya sama saya baik sih. Oh gitu. Iya. Wah, Foodies ternyata jadi
Mas ini sama anaknya tuh udah sering banget makan di sini. Bahkan dari zaman bapaknya tuh udah sering makan di sini. Wah, definisi pelanggan lama nih foodies. Meski zaman berganti, beliau tetap setia makan di Kupat Blengong Kasturi Rajak. Warung ini udah jualan hampir setengah abad foodies. Sekarang yang pegang udah generasi ketiga. Seharinya bisa habisin 300 sampai 400-an tusuk sate blengong loh. Jadi jangan terheran-heran. Terheran-heran foodies kalau yang datang bejibun dan rame. Oke. Jadi kayak, oke. Jadi, ini ujungnya nih kayak semacam dagingnya, daging si blengong itu. Nah, terus di tengahnya dia ada pelanya. Dagingnya overall itu empuk ya, nggak yang ngeliat banget gitu. Karena kan kadang-kadang kalau bebek itu kalau kita salah makan juga jadinya rasanya kayak liat, tapi ini nggak. Terus begitu nggak apek. Gak cuma daging blengong yang super duper empuk, cita rasa bumbunya juga meresap sampai ke dalam. Karena cara masaknya juga nggak sekedar nusuk daging terus jadi sate foodies. Sate blengong dimasak sampai 2 kali. Dagingnya direbus dulu setengah matang. Setelah itu lanjut dimasak pakai kuah sambal merah selama 30 menit. Baru deh jadi sate blengong. Makanya bumbunya meresap dingin. Wah, enak. Asli enak. Sampelannya tuh soft. Nggak keras. Kalau gue pengen tahu ya, si blengong ini dia tuh mungkin bisa dibilang kastanya agak sedikit lebih tinggi ketimbang bebek. Karena apa? Karena dari harganya sendiri pun dia lebih mahal. Jadi dari segi rasa dia agak ada manisnya, ada gurihnya. Yang pasti nggak apek, nggak amis. Itu enak banget. Oh ya, sama satu lagi. Dari tadi saya makan ini nggak ada anyir-anyirnya foodies. Isian sate yang udah ada daging, ati, dan kulit blengong ternyata nggak bikin Malvino puas foodies. Yuk makan lagi Vino, ada paha dan dada blengong, sikat! Pahanya lembut foodies. Bumbunya meresap sampai ke dalam. Secara tekstur mirip ke bebek ya foodies. Cuma empuknya itu mirip ke ayam. Gimana ya cara ngejelasin ya? Mungkin karena dia perpaduan silang itu yang tadi dibilang kawin silang itu, makanya terakhir si bengong ini. Lazis banget foodies. Makanya kalau ke Brebes, sempetin mampir ke warung Kupat Blengong Kasturi Rajak. Buka setiap hari Rabu sampai Minggu dari jam 4 sore sampai jam 7 malam ya foodies. Yaudah kalau gitu jangan lupa ya untuk terus-terusan nonton Makan Receh. Karena cuma dimakan receh, menunya receh, tapi soal rasa foodies bukan recehan foodies. Makan lagi, jangan sampai kita bengong, ya nggak? Foodies, hidupmu terasa hampa, makanan terasa hambar, kurang tantangan. Berarti cocok nih mampir ke sini buat kulineran yang pedes-pedes. Jangan remehin dulu ya, meskipun ada banyak warung sambal bakar di Jakarta, tapi yang ini katanya rajanya pedes bin lazis. Iya apa iya nih? aja lagi nampol aja. Namanya harganya receh, Pak. Ulala, testimoninya sih meyakinkan banget ya. Pedes, lazis, dan harganya receh. Biar makin yakin mesti kita cobain langsung dong. Nah, foodies, akhirnya nyampe juga setelah hampir 45 kilo. Jauh bener. Ini dia nih, jauh-jauh amat nih dia. Sambal bakar surga, ya kan? Wah, lagi orang debus nih. Kalau dari cara masak dan penyajiannya sih mirip-mirip lah ya sama sambal bakar pada umumnya. Tapi katanya sih ada level-levelnya gitu ya foodies, sesuai sama namanya. Ada iblis, setan sama neraka. Kalau iblis itu pedes, nggak terlalu pedas. Maaf, kalau setan pedes. Iblisnya jangan ngeliat ke saya dong. Terus? Setan pedes gurih, kalau neraka pedes banget. Oh gitu. Iya. Sesuai namanya, level tertinggi yang paling nyeremin tuh ya sambal bakar nerakanya ya foodies. Kedua sambal setan, dan yang paling ringan sambal iblis. Ya Allah, udah kagak makan berapa lama sayang? Gede amat. Udah selesai makan ya? Mau dicuci sayang? Mau dipakai soalnya. Berapa emang ini? Ngomong-ngomong.
pokoknya harganya terjangkau deh. 50.000 gini ya? Masa? Udah lama makan di mana ya? Enak ya Lin, makanin punya orang. Ayang. Gak kira-kira ya, harganya juga super duper receh. Mulai dari 12 ribuan. Ya udah, daripada cemilin makanan orang lain, langsung aja kita masak ya. Kalau dilihat dari isian lauknya cukup beragam ya foodies. Mulai dari ayam goreng, paru goreng, cumi goreng tepung, kulit goreng, terus ada juga nih ikan nila. Cakep! Udah gitu ada pilihan sayurannya juga nih dari sayur kangkung, kol, dan juga terong. Nah, selain itu di sini juga ada menu spesial, stik ayam foodies. Tentunya tetap pakai sambal bakar ya. Kayak apa tuh ya? Stik ayam pakai sambal bakar? Jadi penasaran? Ayo deh, gaskeun. Endul! Gak bercanda. Dangdut ini cabe. Endulnya berasa banget ke tenggorokan. Pedesnya ya Allah. Ini sampai ke hidung-hidung juga nyengat. Emang bener-bener setan nih cabe. Ngeri-ngeri sedap ya foodies. Pedesnya asli deh, nendang banget. Cumi goreng tepungnya juga gurih, tepungnya crunchy. Ketemu sambal jadi makin yahut. Emang enak. Enak banget. Ikan nilanya juga bumbunya berasa. Tadi gue korek-korek nanya. Ini tepungnya tepung apa? Oh biasa, kata dia gitu. Sama apa lagi? Ada dong rahasia. Pantes nggak mau ngasih tahu. Endul. Nah kan banyak rahasia ya di sini yang nggak boleh orang tahu. Maklum rahasia dapur ya kan? Intinya sih ya, bumbu rahasianya ini bikin nila gorengnya jadi lazis. Ukuran nilainya juga yang medium ya foodies, jadi dagingnya juga tebal nih. Kangkung nih. Gitu. Ya kan? Ini yang gue makan sambal neraka. Emang bener banget. Jangan bercanda sama neraka. Ini curiga gue 7 hari baru hilang. Waduh, ternyata sambal bakar kangkungnya dikasih level neraka ya foodies. Memang semengerikan itu ya foodies, sesuai namanya. Pedesnya udah level dewa, ini level terpedas di sini. Buat yang gak doyan pedas, jangan coba-coba ya. Tapi biar pedes kalau dicampur sama kangkungnya jadi sedap foodies. Nah, kita geser ke kulit ayamnya ya. Dan ini juga kulitnya lebih kriuk. Endul. Endul. Dangdut gitu ya. Kalau dari rasa, ini mirip kayak cumi goreng tepungnya ya foodies. Karena digoreng menggunakan jenis tepung yang sama. Gorengnya sampai kering banget. Jadi ini endulita gitu pas dicampur sama sambalnya. Pedas, gurih, kriuk. Wow. Ini sih hebat sih. Kalau ada yang bisa ngabisin satu begini nih. Sambalnya. Ayamnya enak. Rasanya gurih. Ada rasa kayak manisnya dikit. Tahu kayak ayam kalasan nggak? Paru gorengnya juga lazis, nggak ada amis-amisnya deh. Karena sebelum digoreng udah dibumbuin dulu nih foodies. Udah gitu ayamnya juga oke nih. Wah, semua yang di piring raksasa ini boleh lah ya dikasih jempol. Jadi memang ini ayamnya udah diungkep dulu ya Mbak ya? Iya. Dengan bumbu-bumbu yang dirahasiakan. Karena ayamnya berasa banget dan jauh lebih empuk. Ini gaya baru makan stik ya foodies. Stik ayam dengan sambal setan. Stik dengan rasa tradisional gitu jadinya. Tapi soal kualitas tetap oke ya.
Dagingnya juicy, lazis. Oke deh, buat yang udah ngiler pengen coba juga bisa datang kemana nih Lin? Nah, langsung aja datang ke Jalan Keramat Raya Kalideres. Ini dijamin endong, nggak bercanda ya. Karena itu makan receh, menu receh, tapi rasa kagak recehan. Lanjut lagi. Foodies, ada yang pernah nyobain tahu bakso khas Nusa Tenggara Barat? Kayak gini nih bentukannya dan dikenal dengan nama Selome alias Salome. Nggak usah jauh-jauh nyebrang pulau, tinggal ngesot aja ke Danau Cipondoh Tangerang, sekalian healing gitu deh. Karena lokasinya yang deket dari Jakarta, budget mah pasti aman. Jajanannya juga nggak mahal-mahal, ramah gitu loh di kantong. Bu, Bu, uapnya langsung seng gitu ya. Bu, ini namanya Selome Bima, ini jajanan apa, Bu? Jajanan Bima. Aduh, panas, Bu ya. Ya Allah, oh ada sengnya, pantesan aja. Oh, ini jajanan dari Bima. Oh gitu. Isinya tuh apa aja sih, Bu? Ini bakso, Bu. Tapi isinya daging. Oh iya. Tahu isinya daging. Bakso, tahu. Ini daunnya daun Seledri. Ini maksudnya supaya aromanya itu ada aroma seledri gitu ya. Sebelum nyobain aneka wahana permainan di Danau Cipondoh ini, pesan jajanan dulu bisa kali yes, biar perutnya nggak rewel ya kan? Di sini ada dua varian ya foodies, selome goreng dan selome kukus. Karena ini first time-nya Zaki jajan cemilan khas NTB, pesen dua-duanya aja kali ya biar nggak nyesel. Oh ini sambelnya nih foodies. Oh ini dipakein saus sambal. Ini saus sambalnya pedes nggak kira-kira? Pedas? Waduh, pedas ala Bima nih. Oh penasaran nggak sih pedas ala Bima tuh kayak apa tuh? Sambal Selome Bima ini merupakan campuran cabai rawit merah keriting dengan tomat ya foodies. Dicampur dengan bawang goreng loh, yang sukses bikin aroma sambalnya makin wangi. Kalau pesen varian Selome goreng, digorengnya dadakan ya foodies, jadi masih panas-panas gitu pas dimakan. Anyway, Selome atau yang biasa juga disebut Salome merupakan makanan khas Bima, Nusa Tenggara Barat yang mirip dengan somai tahu ya foodies. Isiannya ada dua macam, yakni daging sapi dan juga ayam. Jadi kalau beli bisa pilih sesuai selera aja ya. Yang ini yang goreng, yang ini yang kukus. Perbedaannya adalah yang kukus pakai bakso. Nah ini jujur ngelihat bumbunya, ngelihat sausnya medok begini. Waduh, saya penasaran banget nih pengen coba foodies. Selome udah siap santap, kita lanjut lirik kiri kanan cari yang segar-segar. Bang ini es salju bang. Maksudnya es salju itu apa? Ini di salju, jadi kayak salju keluarnya. Tapi panas segini emang ada salju? Ya ini makanya mesinnya ada nih. Oke, kalau gitu saya mau coba es salju itu kayak apa? Untuk membuat es salju ini simple banget loh foodies. Es batunya dihancurin, terus dipindahin ke wadah deh. Pokoknya harus menggunung ya foodies. Kalau belum menggunung, belum sah euy. Pakai coklat toppingnya mantep nih. Apalagi? Pakai bubble gum. Bubble gum. Ya, bubble gum. Masa bubble gum? Bubble gum, oh biru. Apalagi? Step terakhir, tinggal tambahin topping meses biar lebih nampol. Plus ada rasa sweet-sweetnya gitu di lidah. Wah, udah warna pelangi aja ya foodies. Benar-benar menggugah selera buat segera diseruput. Ini kayaknya seru nih foodies nih kalau makannya. Tuh di situ. Di atas boot. Langsung aja foodies. Nah gimana nih? Wah, ide bagus nih naik speedboat sambil menikmati pemandangan Danau Cipondoh plus icip-icip jajanan endul. By the way, kalau foodies pengen liburan sambil makan endes, Danau Cipondoh ini paket lengkap. Naik speedboat ini cuma 30 ribuan aja loh. Ajak keluarga sambil santai sore, udah pas banget deh. Jadi tuh bersatu padu tuh antara beberapa rasa sirup itu ya, sorry ya. Ini saya ngomongnya agak ribet. Nah ini mesesnya kan, mesesnya kan memang udah enak, coklat manis ya. Cuman warna-warninya ini lebih memancing
children dan kids yang lain yang lewat-lewat gitu loh. Jadi daya tariknya ini di Mesos memang luar biasa. Rasa manis memang mendominasi rasa es salju ini ya foodies. Dipadukan dengan rasa mangga dan keju, jadi berasa ada asam-asamnya gitu. Nikmat, mantap deh pokoknya. Apalagi dinikmati di atas speedboat sambil kena angin cepoi-cepoi kayak begini ya kan? Ulala, makin lazis. Saya sampai sulit berkata-kata nih foodies. Ini sausnya asam, asamnya ada ya. Lebih besar asam. Soalnya asin pasti, terus manis. Yang saya suka dari rasa sausnya ini, dia nggak ada aroma pahit gitu. Jadi, tunggu, saya tahunya dulu. Aduh ini mantep foodies. Selome yang rasanya asin gurih dicampur saus asam pedas memang tiada duanya foodies. Nendang banget di lidah. Apalagi selomenya ini udah dikukus dulu sebelum digoreng. Jadi teksturnya lembut banget deh pas dimakan. Wah, ini dia foodies yang gak kalah menarik. Namanya jamur crispy Mas Ari. Rasanya macam-macam, mulai dari balado, barbeque, keju, dan juga jagung bakar. Bang, ini jamur crispy kan? Wah, cakep. Jamur crispy foodies. Pasti pada tahu kan? Nah, ini sebelahnya juga ada kentang goreng, ada juga tahu crispy. Jajanan umum nih, banyak yang suka. Bang, saya mau cobain jamur crispy. Untuk membuat jamur crispy ini, bahan dasarnya ada jamur tiram yang sudah dimarinasi dengan sedikit garam ya foodies. Baru deh dibalurin sama tepung terigu dan tepung maizena. Terus goreng deh dengan api panas. Proses gorengnya kurang lebih selama 7 menit. Kira-kira kalau warnanya udah berubah jadi golden brown, tandanya udah mateng ya. Nah, ini dia jamur crispy-nya udah dibumbuin sama bumbu rasa jagung bakar bang ya? Jagung bakar sama keju asin. Jamur crispy Mas Ari udah nongkrong di Danau Cipondo sejak tahun 2016 foodies. Tadinya sih cuma ada rasa asin sama pedas aja. Karena jamur crispy makin banyak yang jualan, wajib inovasi dengan nambahin aneka rasa dong yes. Pas banget buat makanan ringan. Jujur nih ya foodies ya. Ini crispy-nya mantap banget. Crunchy, crispy, yes. Ada sensasi itu di mulut itu yang menggelitik gitu. Elah, lebay. Ini enak banget. Karena bumbunya udah memberikan rasa asin, tapi nggak pakai asam. Ulala, jadi langsung pengen ke Danau Cipondo ya foodies, ngeliat banyak makanan dan berbagai wahana permainan kayak begini. Pas banget kan, lagi momen libur sekolah, capcus. Makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak recehan. Bakso bulat seperti bola pingpong. Masa sih tahun 2023 nih bakso udah pada gepeng foodies. Salah satunya bakso di Jalan Teratai Putih Raya, Jakarta Timur ini nih. Tuh mau gercep disamperin sama Sam Teller. Apa kabar? Jadi aku dengar-dengar ini tempat makanan ini dimiliki oleh saudara ya? Satu keluarga? Iya, satu keluarga. Waduh, jadi kalian semua nih kakak adik ya? Iya, kakak adik. Wah, keren juga nih foodies. Jadi mereka ini punya tempat makanan semua adik kakak 3 orang. Iya. Jadi kalian dari mana? Dari Pemalang, Jawa Tengah. Pemalang? Iya. Oke foodies, dengar tuh. Dari Pemalang, Jawa Tengah. Jadi ini semua makanan khas-khas Pemalang ya? Iya. Di sini ada ketupat sayur, rujak, bubur ayam, sama bakso gepeng foodies. Nah, bakso gepeng ini nih yang paling populer satu Pemalang. Katanya sih bakso gepeng emang khasnya wong Pemalang. Selain bentuknya yang anti mainstream, racikan kaldu bening yang bebas dari lemak berlebih bikin orang-orang makin gandrung sama bakso legend ini. Ini cara buatnya gimana sih? Bakso gepeng yang aku dengar laris banget ini. Pertama kita ambil mie kuning. Oke. Jadi terutama diambil mie kuning dulu ya foodies. Habis itu ini apa? Kalau emang orangnya minta mie campur atau mie kuning mie putih, kita bisa request. Oke, jadi tergantung selera kalian sendiri ya foodies. Mie kuning apa mie putih atau nggak bisa dicampur juga ya. Untuk
pendampingnya, bakso gepeng sebenarnya nggak beda jauh kok sama bakso biasa foodies. Tetap pakai mie kuning sama mie putih. Yang beda ya baksonya ini foodies. Tuh gepeng semua. Tapi tenang, buat pecinta bakso urat, di sini bakso uratnya masih bulat kayak bola pingpong kok. Seporsi bakso gepeng ini isinya 5 butir ya foodies. Jadi terutama rasanya enak banget ya. Lidah aku tuh benar-benar bisa merasakan spicesnya, the spices in the food. Texture-nya is good, nggak ada keras-keras, nggak ada aneh-aneh lah pokoknya it's good. Mie-nya juga enak, lembut. Dan ini nih, tongcai ini kayaknya it adds a different flavor to it ya. It's really good. Ini nih yang bikin orang-orang cinta banget sama bakso gepeng. Teksturnya lembut, tasty, dan ngunyahnya nggak harus effort. Tapi kalau foodie suka tantangan, bakso uratnya juga patut dicoba loh. Karena uratnya nggak keras dan kenyalnya pas. Tapi kayaknya bakso uratnya lebih enak dari bakso gepengnya ya. Tekstur bakso uratnya enak banget dikunyah. Nggak terlalu lembut, nggak terlalu keras. Jadi kayak enjoyable banget ya guys. Banyak dagingnya, lebih keras gitu, aku suka yang ini. By the way foodies, ini saya lagi makan bakso tapi salfok terus sama sate-satean temannya bubur. Ternyata lidah bule nggak beda jauh ya sama kita-kita. Kalau lihat sate-satean gini, auto ngiler. Ya, ada nasi, ada kerupuk, ada ayam, ada saladri ini. Kita akan coba ya. Ini sausnya lihatnya enak juga ini kayaknya. Bubur ayam Pemalang ini adalah tipe bubur kental yang disajikan dengan bumbu kuning. Untuk isiannya ada kerupuk, emping, cakwe, daun bawang, bawang goreng, kacang kedelai, dan suiran daging ayam. Terakhir diguyur pakai kecap. Bubur ini rasanya tuh lebih manis ya, lebih manis daripada si bakso gepeng ini. Mungkin aku bisa bilang bakso gepeng ini lebih ke manis-manis kayak rasa-rasa tokcai tadi kan lebih agak asin ya. Tapi kalau kita makan bubur ini rasanya tuh lebih manis dan teksturnya lumayan beda karena ini kan makanan basah ya, bisa dibilang basah. Kalau ini karena ada tekstur dari cakwenya sama kerupuknya tuh jadi kayak kalau dimakan tuh ada kayak crunch jadi lebih satisfy gitu kalau makannya foodies ya. Teksturnya rame, rasa buburnya juga rame ya Sam. Manis dari kecap berpadu sama bumbu kuning yang gurih karena dibumbui dari kaldu ayam yang dibumbui dengan bawang putih, jahe, kunyit, sama lada. Akur banget rasanya. Udah heran deh kalau bakso gepeng sama bubur ayam khas Pemalangnya approve sama lidah bulenya Sam Taylor. Apalagi sama kita-kita ya kan, orang Indonesia asli. Bang Michael, bungkus ya. Oke, siap. Alright. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak receh kan. Jalan-jalan ke kota Palembang, jangan lupa makan pempek, cakep. Foodies bentar-bentar, ini bukan pantun ya. Tapi ada yang ngidam pempek otentik tapi mager alias malas gerak. Mau makan pempek doang mas, sebenarnya nggak perlu ke Palembang. Di Jakarta juga warungnya bertebaran kok. Loh, tapi kok Chris malah bakar-bakar sih? Ini mau bikin sate apa pempek sih kamu? Siapa nih yang kalau makan pempek taunya cuma pempek lenjer atau kapal selam yo? Ternyata ada juga tuh foodies pempek yang dibakar. Namanya pempek lenggang dan pempek tunu. Pempek yang satu ini adonannya nggak beda jauh dari pempek lainnya. Tapi isiannya nih yang beda foodies. Masak pempek tunu sama sekali nggak nyentuh minyak. Makanya yang bikin kudu pro biar nggak terasa amis foodies. Gimana kalau yang ini, Cilili? Pempek lenggang. Isinya apa aja nih? Nah, isinya tuh bahan dari mentah ya. Dari mentah, pakai telur. Nah, pempek yang dibungkus pakai daun pisang ini nih punya ciri khas di bahan tambahannya, yakni telur. Pempek lenggang ini bisa dibilang masaknya paling ribet foodies, soalnya perlu dibolak-balik pakai daun pisang. Semua adonan pempek di sini dibikinnya serba dadakan ya guys, no frozen club.
Pakai ikan tenggiri asli yang dipisahin dari kulit dan durinya. Makanya sehari aja bisa habis 15 sampai 20 kilo ikan. Mantap. Wow, ini dia foodies. Semua menu dari pempek Gloria di Kantin Fortuna di daerah Glodok. Wah, udah ada pempek tunu, pempek lenggang, ada juga nih burgo. Nanti kita cobain ya. Kalau makan pempek pasti selalu ditemenin sama cuko ya. Nah, kuah cuka dengan cita rasa asam manis pedas ini gak boleh absen nih pokoknya. Makanya kita review mulai dari cukonya dulu kali ya. Dan juga rasa cukanya enak banget, pedasnya pas. Walaupun saya orang Manado suka pedas ya, tapi di sini sih walaupun nggak begitu pedas, tapi menurut saya ini pas banget. Lanjut kita review nih pempek bakar isi ebi dan kecap alias pempek tunu. Kira-kira seendul pempek yang digoreng nggak ya? Foodies, rasa ikan tenggirinya dipadu-padankan sama udang ebi. Makin enak banget nih rasanya. Pempek tunu, kalian wajib cobain banget. Gak cuma pempek tunu aja yang unik nih guys. Makan pempek lenggangnya ini juga bikin sensasi yang beda. Bungkusan daun pisangnya itu dikupas-kupas dulu. Kalau udah gini bentuknya jadi kayak martabak telur ya. Enak banget dan rasa telurnya berasa banget foodies. Dan juga ikan tenggirinya udah pasti. Ikan tenggiri dipadu-padankan sama telur. Terus ada aroma daun ini nih ternyata nggak cuma dari penciuman hidung aja, tapi di lidah juga berasa. Enak banget nih. Dari camilan-camilan ringan, kita pindah yuk ke burgo. Biasanya burgo ini disantap sebagai menu sarapan. Hidangan burgo ini serba komplit ya guys. Karbo dari tepung beras dicampur kuah santan dan telur rebus. Semua bahan burgonya direbus bikin teksturnya super lembut. Ini pokoknya endes-rendes. Pokoknya foodies ikutin terus ya keseruan makan receh, menu receh tapi rasanya gak recehan. Oke, saya lanjutin dulu nih, harus habisin nih celornya.